Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Diulandari akan menampilkan praktikum tentang simbiosis. Simbiosis adalah interaksi atau hubungan yang terjadi di antara dua organisme atau lebih yang hidup berdampingan secara erat. Jenis-jenis simbiosis dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme antara hewan dan tumbuhan yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan berupa makanan seperti madu dan nektar, sementara bunga mendapatkan keuntungan karena proses penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu. Lalu contoh antara hewan dan hewan yaitu kutu daun dan semut. Kutu daun memberikan akses kepada semut untuk madu mereka, sementara semut melindungi kutu dari berbagai serangga. Contoh antara tumbuhan dan tumbuhan yaitu lumut kerak. Simbiosis lumut kerak dan tumbuhan tersebut bersifat mutualisme karena masing-masing saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contoh simbiosis parasitisme pertama, antara hewan dan tumbuhan, yaitu ulat dan pohon pisang. Ulat menggulung daun pisang tersebut bisa merusak daun pisang hingga hanya menyisakan tulang daunnya. Kedua, antara hewan dan hewan, seperti kutu dan kucing. Kutu adalah parasit yang hidup di tubuh kucing dan menghisap darahnya untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Akibatnya, kucing mengalami rasa gatal di kulitnya dan dapat merusak bulunya. Ketiga, antara tumbuhan dan tumbuhan seperti benalu dan pohon kelapa. Benalu yang menumpang pada pohon kelapa mendapatkan makanan dan perlindungan dari pohon kelapa. Sementara pohon kelapa dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Yang terakhir, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang satu diuntungkan dan satunya lagi tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme. Contoh pertama antara hewan dan tumbuhan yaitu laba-laba dan pohon mangga. Laba-laba yang membuat sarang di pohon mangga, laba-laba tersebut mendapatkan perlindungan, sementara pohon mangga tidak terpengaruh secara positif atau negatif adanya laba-laba. Contoh terakhir antara tumbuhan dan tumbuhan seperti tumbuhan sirih dan pohon sukun. Tumbuhan sirih merambat dan membelit pohon sukun sebagai tempat tinggalnya. Tumbuhan sirih mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut karena memperoleh cahaya matahari dan air untuk proses fotosintesis. Sementara bagi pohon sukun tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Berikut adalah tabel hasil pengamatan ketika simbiosis. Yang pertama, tabel hasil pengamatan simbiosis komensalisme. Yang kedua, tabel hasil pengamatan simbiosis parasitisme. Dan yang terakhir, tabel hasil pengamatan simbiosis mutualisme. Kesimpulan, simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Lalu, simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang satu diuntungkan dan satunya lagi tidak diuntungkan atau tidak dirugikan.